Halo para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi, mudah-mudahan semua Anda sehat walafiat di tengah-tengah Omikron yang sedang merajalela di seputar kita. Nah, tetap bersama dengan channel kesayangan Anda, Suyanto.id. Ini merupakan sebuah channel untuk berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat. Andai kata Anda ingin berbagi pengetahuan di channel ini, Suyanto.id dengan senang hati untuk membersamainya. Nah, kita pada episode pertama ini akan berbicara mengenai narkoba. Narkoba itu luar biasa jahatnya dan bahkan dipersepsikan bahwa ada kepentingan-kepentingan tertentu untuk menaklukkan suatu bangsa melalui narkoba untuk diberikan ketagihan kepada generasi mudanya. Nah, tamu kita adalah tamu istimewa. Saya baru pertama kali ini memiliki tamu dari kepolisian. Beliau adalah Ibu AKBP, Ajun Komisaris Besar Polisi Siti Alfiah, SPSI, SH, dan MH. Beliau saat ini adalah menjadi Kepala BNN, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman. Beliau sudah malang melintang di mana-mana terkait dengan tugas kepolisian dan juga dalam tugas-tugas. Kita sapa dulu tamu istimewa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Selamat pagi. Selamat pagi, Ibu. Terima kasih dan Ibu sehat walafiat dan tentu saja polisi nggak boleh tidak sehat karena tugasnya berat. Alhamdulillah sehat, Prof. Oke. Bu, ini kan narkoba itu luar biasa. Diperangi di mana-mana, tapi juga tidak pernah habis-habisnya. Dan itu kita tidak boleh putus asa dan harus bekerja karena untuk melindungi anak-anak bangsa ini. Sebetulnya mengapa, Bu, narkoba itu kok dipakai oleh anak-anak? Ataukah karena mereka nggak tahu, atau ada kekuatan yang ingin menarik anak-anak yang pemakai narkoba, obat terlarang dan sebagainya itu. Dan bahkan saya mendengar kabar anak SD sekarang sudah ada yang menggunakan narkoba. Betul. Monggo, Bu. Iya, iya. Sebenarnya anak-anak itu baru mencoba-coba ya, Prof ya, karena dia baru mencari jati dirinya. Iya. Dan biasanya anak-anak ini ada di lingkungannya mereka, Prof. Oke. Oh. Iya. Dan umur terendah untuk yang penyalahguna narkoba dari hasil penelitian UI dan BNN itu adalah umur 10 tahun, Prof. Wah, berarti kalau umur 10 tahun kan berarti dia nggak sadar apa itu barang apa. Baru sadar setelah menggunakan mungkin karena sakau, gelir-gelir, bahagia secara artifisial, apa begitu, Bu? Gimana? Iya, betul. Jadi mereka itu biasanya hanya ditawari, Prof, ya, berupa makanan seperti itu. Dia coba-coba ini makanan enak, coba seperti itu. Saya pernah pada waktu saya masih kepala BNN Kota Yogyakarta, Prof. Saya pernah di suatu SD, saya tidak sebutkan SD mana seperti itu, saya tanyakan gitu, anak-anak siapa yang sudah pernah rokok gitu ya. Mereka itu dengan bangganya angkat tangan, Prof. Padahal itu kelas 4 ya, karena di kelas 4 itu dia. Lah, dia saya tanya, dari mana kamu mendapatkan rokok seperti itu? Karena orang tuanya merokok. Oke. Iya. Terus yang kedua kakaknya merokok. Akhirnya dia curi-curi bawa ke sekolahan. Gurunya terkaget-kaget. Ternyata anak ini sudah bisa membawa rokok dari sekolah. Nah, dari situlah bahwa narkoba itulah rokok adalah jembatan menuju narkoba. Iya, dari awalnya dia coba-coba. Jadi faktor lingkungan, faktor keluarga itu sangat mempengaruhi, Prof. Jadi memang generasi muda kita itu kita bentengi dari awal, dari sejak dini seperti itu, Prof. Ya, Bu, apakah ada ya penelitian atau pengalaman Ibu sebagai Kepala BNN bahwa gejala anak-anak yang selintutan sudah coba-coba menggunakan narkoba, itu apa yang harus diwaspadai oleh kakek-kakek, nenek-nenek, emak-emak di rumah itu? Karena kan orang awam nggak ngerti. Dikiranya anaknya itu oke-oke saja, anak alim dipersepsikan di rumah, tapi nyatanya dia menggunakan narkoba. Mungkin nggak seperti itu, Bu? Mungkin, Prof. Karena dari ciri-ciri secara khusus, secara umum dulu, itu sudah kelihatan, Prof.
dari tingkah lakunya mereka. Guru ada di Sleman yang salah satu SD juga melaporkan ke kami ke BNN karena anak ini dikasih pengertian, dikasih tahu oleh gurunya malah melawan. Dan dia mencurigakan. Akhirnya dibawa ke tempat kami. Setelah kami tes, ternyata positif dia menggunakan, Prof. Seperti itu. Jadi orang tua itu harusnya itu tahulah bagaimana perkembangan anaknya di rumah. Kalau dia dikasih pengertian, dikasih tahu melawan, terus dia sudah berani dengan orang tua, itu sudah salah satu patut dicurigai itu, Prof. Oh, iya ya, itu karena pengaruh narkoba, Bu. Misalkan saja kalau dikasih tahu melawan, tidak patuh, atau bahkan kabarnya sampai bisa mencuri uang juga karena untuk beli itu juga tidak murah. Apakah itu efek dari narkoba itu atau baru pergaulan dulu, belum narkoba, Bu? Sebetulnya belum juga, Prof. Itu baru dia korban, dia coba-coba. Dan dia pakai, belum tentu dia pakai narkoba yang sudah jenis atau golongan 1. Dia biasanya menggunakan obat-obatan terlarang, Prof. Oh, seperti apa obat terlarang itu? Seperti misalnya Rohypnol atau apa itu namanya? Ya, semacam itu. Semacam kayak seperti itu. Jadi dia itu baru coba-coba dikasih temannya. Coba kamu pakai ini. Nanti kamu bisa ini loh, fly, bisa halusinasi, dan bisa menghayal. Seperti itu, Prof. Dan itu kalau masih coba-coba seperti itu masih bisa disembuhkan. Ya, ya. Dan Itu. kalau masih coba-coba, saya pikir kalau ditanya gimana rasanya, kan awalnya nggak enak itu obat-obat terlarang itu. Di mulut misalkan saja. Hanya Iya. dampak psikologisnya ketika sudah tercerna mungkin beda. Betul nggak, Bu? Iya. Dia saya tanya apa rasanya, nggak ada rasanya, nggak enak. Dia tanya, saya asesmen gitu nggak merasakan apa-apa, Prof. Tapi perubahannya itu kelihatan seperti itu. Kalau dia merasakan nggak tahu, Prof. Nggak tahu rasanya seperti apa seperti itu. Bu, kalau narkoba misalnya ya, kita sebagai pendidik, Ibu sebagai petugas untuk mengendalikan narkoba, perlu nggak itu kita mencoba merasakan seperti apa gitu? Atau nggak perlu? Gimana, Bu? Kalau saya nggak usah perlu, Prof. Saya sudah tahu dampaknya, sudah tahu obatnya, sudah tahu cirinya, nggak usah, Prof. Karena itu juga nanti kita coba nanti ya memang ya katanya biar tahu, tapi saya nggak perlu mencoba, Prof. Dari kami hasil asesmen, dari penangkapan kami, mayoritas mereka adalah pelajar dan mahasiswa. Saya tanya itu awalnya dia coba-coba, Prof. Oke, coba-coba dan yang nyoba itu tidak pernah ada yang tidak merokok. Yang mencoba itu pasti perokok atau ada pendatang baru yang tidak merokok langsung menjadi beginners, menjadi pemula mencoba. Bu, gimana? Mayoritas yang penyalahguna narkoba pernah merokok, pernah menggunakan alkohol, Oke. pernah menggunakan obat-obatan terlarang. Akhirnya dia meningkat menggunakan narkoba. Oke. Oh, nah gimana mereka bisa mendapatkan itu, Bu? Karena untuk mendapatkannya kan susah itu. Beli di apotek nggak ada dan harus tahu jaringannya. Bagi pemula gimana? Memang ada seperti misalkan saja jokinya atau pawangnya yang membawa dia ke tempat-tempat pembelian. Gimana prakteknya, Bu? Iya. Dari hasil asesmen, saya tanya mereka mendapatkan mudah karena dia mempunyai jaringan. Oh. Tapi dia tidak mau ngaku siapa, dia belinya siapa, di mana, tidak mau. Oh. Saya juga tidak membutuhkan itu. Yang penting kamu, saya tahu nomor HP kamu, nanti bisa kami selidiki siapa di atas kamu. Oh ya. Mungkin iya. Ya ketika mau mencoba itu sudah dibaiat dulu. Jangan bilang bahwa kamu beli dari saya. Betul. Nah, benar. tentu saja mereka kan juga cerdik, Bu. Yang jaringan-jaringan itu kan biasanya harus person to person kita belinya itu. Betul. Kalau begitu gimana cara mencarinya, Bu? Kami mempunyai kewenangan, BNN diberi kewenangan, Prof, untuk menyadap nomor-nomor HP. Jadi dari hasil percakapan kami bisa mengembangkan di atasnya. Oh, luar biasa ya. Ya. Iya. Dan itu sebetulnya kan apa ya? Menurut Ibu memberantas narkoba itu susah atau biasa-biasa saja? Gimana? Kalau dikatakan susah, Prof. Karena itu adalah sistem sel. Oke. Kita akan terputus, iya.
Kita Oh, hanya bisa menangkap di bawahnya. Di atasnya kalau sudah ditangkap di bawahnya akan terputus, tidak tahu siapa. Di bawah, di atas tidak tahu belinya ke tempat siapa. Seperti itu. Jadi kita harus saling bekerja sama, kita sama-sama, ya, kita mempunyai tanggung jawab bersama. Yang di bawah juga terbukalah. Kamu dari mana mendapatkannya? Nanti kita bisa melacak seperti itu. Kami berharap, Prof, kalau yang baru coba-coba, baru penyalahguna yang pertama, pemula, akan kami rehabilitasi untuk kita oke. sembuhkan. Ya. Jadi kalau kita menangkap, kalau ibu menangkap orang kebetulan menggunakan narkoba, itu kan harus dipilah. Ini Siap, pengguna, korban, benar. atau pengedar. Siap, Apa siap. bedanya? Pengedar itu biasanya juga ikut menikmati narkoba atau memang tidak pernah dan bahkan mereka hanya bisnis narkoba itu tapi nggak pernah menggunakan. Gimana, Bu? Benar. Kita melihat dari jaringan, Prof. Jadi Ya. kita dari hasil asesmen. Kita ada namanya tim asesmen terpadu, Prof. Dari tim medis dan juga dari tim hukum. Kalau dari tim medis, kita untuk mengetahui seberapa penyalahguna ini menggunakannya. Perlukah mereka untuk direhabilitasi atau memang harus di proses hukum. Nah, di dalam tim hukum itu adalah kita untuk mencari jaringan, Prof. Ya. Jadi misalkan ada seseorang yang tertangkap tangan dengan barang bukti, urinnya hanya positif, dan barang buktinya ada di bawah SEMA, ada aturannya, Prof, di bawah Ya. SEMA. Kalau ganja adalah di bawah 5 gram, kalau sabu di bawah 1 gram, untuk pemakaian 1 hari, itu dalam peraturan bersama, itu harus dilakukan asesmen terpadu. Oke. Untuk menentukan tersangka ini rehabilitasi atau ini tersangkut dalam jaringan. Nah, dari hasil asesmen itu nanti bisa menentukan, Prof. Oh, ini ternyata tidak ada jaringan. Dia betul-betul hanya beli terputus. Dia hanya beli hanya untuk pemakaian sendiri. Nah, kita upayakan rekomendasi untuk dilakukan rehabilitasi. Nah, tapi kalau ditemukan ternyata ini ada jaringan di atasnya, kita akan melihat di atasnya, kita lihat, kita kembangkan, berarti ini tidak bisa dilakukan rehabilitasi. Berarti ini adalah salah satu pengedar atau dia juga atau bandar. Seperti itu, Prof. Ya, 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 ya. Kalau saya sebagai orang awam, mengapa narkoba itu sulit diberantas? Saya kira karena ada unsur bisnisnya, saya kira. Siap, Apakah betul. di BNN juga memandang seperti itu, Bu? Karena itu bisnis, jadi sulit diberantas. Gimana, Bu? Siap, siap. Saya setuju, Prof. Saya setuju. Memang seperti itu. Itu oknum, Prof. Ya. Kalau Ya. memang misalkan itu dikatakan bisnis, iya bagi bandar pengedar betul itu bisnis mereka. Ya, kan Betul. coba melihat upayanya. Kalau nggak ada insentif keuntungan, orang nggak mau melakukan. Masa orang harus menelan narkoba setelah sampai tujuan dikeluarkan dari badannya, Iya, betul. semacam-macam cara. Itu kan Betul. berarti keuntungannya besar bisnis narkoba itu. Betul. Benar nggak itu? Betul. Iya, Prof. Nah, Iya. nah Bu, ketika mereka menggunakan pertama atau bahkan mereka mengedarkan, saya yakin, ini menurut bayangan saya Bu, saya nggak tahu, mereka itu kalau berkomunikasi itu sangat-sangat menggunakan rahasia yang orang lain kalau tidak ahli nggak akan mengetahui bahwa itu adalah komunikasi bertransaksi narkoba. Apa mungkin Benar. begitu, Bu? Iya, betul, Prof. Dia menggunakan bahasa sandi, Prof. Sandi-sandi tertentu yang tidak bisa, yang tidak orang awam serta merta mengetahui bahasa mereka. Saya Iya, kira betul. di dalam WA mereka justru jarang menyebut narkoba, saya kira. Jarang. Tidak ada, Prof. Tidak ada. Iya, ada bahasanya bahasa sandi, betul. Mungkin Ya, dia menyebut, ya. yuk kita bareng-bareng makan bakpia mungkin. Betul, benar, Prof. Betul, betul. Luar biasa ini, sangat menantang itu. Ya oke lah, Ya. Bu, ini sebagai informasi awal sangat menarik. Ini sangat mengedukasi oleh BNN untuk masyarakat dari Ya. Ibu, dari program Ibu dan tim.
Dan mudah-mudahan ini didengarkan oleh para guru, para orang tua, para siswa, jangan sampai terjebak kepada narkoba. Nah, episode ke depan kita akan mendiskusikan lagi lebih dalam apa masa narkoba, apa dampak, bagaimana orang begitu terjerat masa depannya, sehingga masyarakat bisa sadar dan menjauhkan diri dari narkoba. Terima kasih Ibu atas kebersamaannya dengan Suyanto. Terima kasih Prof. Oke, sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.